Shalom, apa kabar? Doa dan harapan saya, saudara dan saudari berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap semangat. Di perkongsian pada kali ini, saya ingin berkongsi tentang keyakinan diri. Keyakinan diri sangat berkaitan tentang identiti diri kita. Identiti diri kita yang paling penting, yang utama, yaitu kita tahu siapa kita di mata Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Siapapun kamu pada hari ini, sama ada kamu orang miskin, kamu tidak cantik, kamu tidak berpelajaran, kamu orang dunia, katakan kamu anak keluar nikah, kamu anak pungut dan sebagainya, apapun yang telah kamu lakukan, itu adalah kata-kata dunia. Tetapi yang paling penting sekali, kita harus tahu apakah identiti kita di mata Tuhan. Di mata Tuhan kita adalah anak-anak Allah. Dan yang kedua, kita sebagai orang-orang Kristen, kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Menjadi orang Kristen bukan setakat menjadi Kristen di dalam pengenalan. Menjadi orang Kristen bukan karena sahaja kita lahir di dalam keluarga Kristen. Tetapi menjadi orang Kristen adalah karena kita pengikut-pengikut Kristus. Pengikut-pengikut Kristus yaitu dia percaya bahwa Yesus Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Satu-satunya juru selamat, penebus jiwa. Itulah maksudnya pengikut Kristus. Dan di dalam kita mengikut Kristus itu, kita mentaati Tuhan, yaitu kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus, kita mengasihi sesama kita. Barulah kita boleh melakukan perintah Tuhan. Barulah kita punya kemampuan untuk mentaati firman Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dengan demikian, kita tidak akan melakukan pelanggaran di hadapan Allah, menurut hukum Allah, dan juga tidak melakukan pelanggaran sesama kita manusia. Karena kita punya kasih. Jadi itulah identiti diri kita. Apabila kita punya pengetahuan tentang siapakah kita ini di mata Tuhan, yang lain-lain itu sudah tidak penting, saudara. Apapun pendapat orang lain tentangmu tidak penting. Itu semua kosong. Yang penting di mata Tuhan, kamu adalah anak-anak Allah. Kamu adalah pengikut-pengikut Kristus. Kenapa? Karena pengenalan akan Allah merupakan sesuatu yang boleh membuat seseorang itu punya keyakinan diri yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi sekali. Saya ingin berkongsi bagaimana saya boleh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sewaktu saya masih sangat muda meningkat remaja, ya, jiwa remaja itu memberontak. Saya memberontak. Tapi syukur kepada Tuhan, di dalam saya memberontak itu, saya pergi bersama dengan sepupu saya belajar di sekolah Alkitab. Bayangkan, saya belajar di sekolah Alkitab. Apa yang menyebabkan saya berada di situ? Sebuah pertanyaan, ya. Sebuah pertanyaan yaitu ada seorang bertanya kepada saya. Katanya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia boleh mati? Bukankah Tuhan itu tidak boleh mati? Dia waktu disalib, dia boleh memerintah malaikat-malaikat untuk membunuh askar-askar Romawi. Termasuklah pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang ada pada waktu itu. Dan secara manusia, logiknya kalau kita pikir, ya, itu logik, itu betul. Tapi ada sesuatu di hati saya yang macam tidak boleh terima. Ya, logiknya betul juga.
bagaimana Tuhan boleh mati? Iya kan? Tapi saya mau cari juga. Lalu saya bertanya dengan seorang yang pada waktu itu saya tahu dia juga belajar di sekolah Alkitab. Namun jawabannya tidak memuaskan. Kamu tahu apa dia cakap? Dia cakap, beriman sajalah bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak, saya tidak mau beriman saja. Saudara yang terkasih, pertanyaan persoalan itu. Tiba-tiba cousin saya singgah ke rumah saya sebelum dia mau pergi ke sekolah Alkitab. Jadi sebelum dia pergi ke sekolah Alkitab menunggu kendaraan yang mengambilnya, dia singgah di rumah saya dan saya tahu saya tanpa merancang saya ikut. Mak saya cakap, kau masih muda, jangan dulu, kau belum mengerti. Tidak. Macam yang saya cakap, saya masih muda, remaja, saya orang yang jenis memberontak, jadi saya pergi. Satu kali semasa di sekolah Alkitab, ada di sana kita belajar. Dan apa yang membawa saya bisa mengerti dan percaya, menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sewaktu kita belajar tentang doktrin. Doktrin adalah asas kepercayaan. Ya, setiap agama dia punya doktrin. Jadi dalam agama kita Kristen kita juga ada doktrinnya. Saya aliran dari Gereja Baptis, jadi kami belajar tentang doktrin Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus kita belajar. Dan di situ memberi pencerahan kepada saya. Saya tidak akan memberitahunya, akan menjadi panjang, tapi saya minta Anda bertanya ya kepada pendeta-pendeta tentang doktrin ini. Sangat penting. Ingat ya, doktrin Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus ini sepatutnya dia bukan sekadar diajar di sekolah-sekolah Alkitab. Ini sepatutnya diajar ya di dalam jemaat, di dalam kalangan muda-mudi ya. Dalam kanak-kanak sekolah minggu yang sedang meningkat remaja harus tahu asas kepercayaan kita sebagai orang-orang Kristen. Jangan sampai terlambat, jangan sampai orang di luar sana memberi doktrin yang salah kepada anak-anak Anda. Saya ingatkan ya, tidak semestinya apabila kita pergi ke sekolah Alkitab kita harus menjadi seorang pastor, harus melayani sepenuh masa. Tidak. Kita boleh pergi ke sekolah Alkitab untuk belajar, untuk mencari ilmu. Itu adalah satu-satunya tempat yang tepat untuk kita mendapat pencerahan, mendapat jawaban dalam setiap pertanyaan, dalam setiap lemparan-lemparan orang di luar sana terhadap iman kepercayaan kita. Jadi, sangatlah digalakkan. Kita, siapapun kita, ya, mungkin usia kita sudah lanjut pada hari ini, kita juga salah satu orang yang tidak mengerti tentang asas kepercayaan kita sebagai orang Kristen, ya, tidak salahnya pergi belajar, mencari hamba-hamba Tuhan ataupun guru-guru yang mengajar di sekolah Alkitab. Saudara-saudari yang terkasih, di sana saya mengerti. Dan barulah saya dibaptiskan selepas saya belajar asas doktrin Tritunggal ini. Dan juga salah satu penyebab saya percaya bahwa sungguh Yesus itu adalah Tuhan. Sewaktu Yesus disalib, dikatakan di sana bahwa Yesus berteriak. Dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, pada waktu itu, ya, ketuhanan Yesus Kristus, keilahiannya, meninggalkan tubuh yang sejati itu. Tubuh yang sempurna, yang tidak melakukan dosa, kesalahan apapun. Jadi benar, Tuhan tidak pernah mati. Allah tidak pernah mati. Kalau orang kata Tuhannya orang Kristen itu lucu, pandai mati, itu salah. Salah. Tuhan kita begitu baik, sangat mengasihi.
Ia mengosongkan dirinya. Ia tidak memandang dirinya. Ia sanggup merendahkan diri. Menjelma menjadi manusia untuk menebus saya, saudara dan saudari dari dosa. Tuhan tidak mungkin boleh turun begitu sahaja dengan kemuliaannya. Manusia akan mati. Jadi bagaimana kita boleh diselamatkan? Allah harus mengambil rupa sebagai manusia. Menjadi bayi Kristus. Kristus yang disalibkan. Kristus yang mati dan bangkit. Dan perbezaan tubuh Kristus itu tidak reput menjadi debu tanah, tetapi dibangkitkan dari kematian. Karena ia bukan dari tanah, bukan dari dunia ini, ia dari surga. Jadi itu perbezaannya, saudara. Saudara yang terkasih, ini merupakan satu pengetahuan yang memberikan kita satu keyakinan diri pada diri kita. Walaupun kita tidak punya pendidikan yang tinggi, kita tidak bersekolah seperti orang lain, kita tidak secantik orang lain, kita tidak sehebat orang lain, tidak sepandai orang lain. Tapi kalau kita punya pengetahuan yang seperti itu, saudara, itu sudah lebih daripada cukup memberikan keyakinan diri pada kita. Kenapa? Sebab kita anak Tuhan. Sebab kita mengenal Tuhan yang benar. Dan kita punya keselamatan yang pasti. Itulah yang menyebabkan kita punya keyakinan diri. Dan Tuhan berkata, kalau kamu di dalam aku, tidak ada satu kuasa apapun di luar sana yang boleh menyentuhmu. Kalau bukan izin Tuhan. Ingat. Jadi, kita pergi mana sekalipun. Walaupun orang cakap, jangan kau pergi sana, ada banyak hantu. Jangan kau pergi sana, sana keras. Ingat, kalau bukan izin Tuhan, tidak ada satu kuasa apapun di luar sana yang boleh menyentuh, menyakiti kita. Iblis sendiri pun sewaktu mau mencobai Ayub, itu atas kebenaran Tuhan. Kalau tidak, dia tidak dapat mencobai Ayub. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, inilah yang menyebab kita punya keyakinan diri. Kita pergi mana, kita berjalan dengan siapa, kita berada di mana sekalipun. Kita punya keyakinan diri. Satu, kita tahu identitas kita. Kita kenal Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan tidak ada apapun yang menyebab kita takut. Dan orang yang kenal Tuhan, yang takut akan Tuhan, diberkati Tuhan. Saya bagi tahu, ya, saya pada hari ini, ya, sangat-sangat bersyukur dalam hidup saya. Selain daripada saya punya pengetahuan yang saya boleh terima dengan pikiran akal saya sebagai manusia, saya percaya itu karena Tuhan yang memampukan saya mengerti. Dan saya juga percaya Tuhan juga memampukan saudara dan saudari mengerti akan kasih Tuhan, akan bagaimana Tuhan menyelamatkan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya mau bagi tahu, selain daripada saya punya pengetahuan seperti itu yang menyebabkan saya punya keyakinan diri, dalam hidup saya berjalan melalui hidup saya sampai umur saya sekarang, ya, saya merasakan Tuhan memberkati hidup saya. Kenapa? Saya tidak punya pendidikan yang tinggi. Saya tidak menyelesaikan persekolahan saya. Saya juga bukannya orang yang pandai. Tidak. Tetapi Tuhan sampai pada hari ini memberkati saya. Memberikan saya sebuah pekerjaan. Walaupun saya bekerja dari bawah sampai atas dan akhirnya Tuhan memberkati saya lewat orang-orang lain. Mereka memberi saya peluang dalam pekerjaan saya. Sampai pada hari ini saya punya satu posisi yang baik, yang bagus tempat kerja saya. Dan saya bersyukur karena Tuhan telah memberkati saya, rekan-rekan kerja yang bagus, majikan-majikan yang bagus. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Dan saya punya pekerjaan yang bagus. Saya punya rumah. Walaupun tidak rumah besar, bukan rumah mewah, tapi atas hasil usaha saya. Saya punya kereta, walaupun bukan kereta besar, tapi itu semua lebih daripada apa yang saya pikirkan, yang saya boleh terima dalam hidup saya. Dan saya mau beritahu, firman Tuhan berkata, benar bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Tapi mencari kebenaran Allah bukan karena sebab kita mau jadi orang kaya. Bukan sebab kita mau menjadi orang hebat. Anda harus mencari kebenaran Allah. Ya. Karena memang Anda patut mencari. Supaya Anda punya pencerahan, punya pengetahuan yang benar. Berada di jalan yang benar. Saudara. Supaya Anda mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Satu-satunya boleh menjadi juru selamat, penebus jiwamu. Saudara yang terkasih, terlebihnya Tuhan akan memberkatimu. Percayalah, tanpa engkau minta, Tuhan sendiri akan memberkatimu. Apabila engkau sungguh-sungguh mau mengenalnya, mencari kebenaran dan kerajaannya. Maka kerajaan Allah akan terjadi dalam hidupmu. Kamu akan menjadi berkat dimanapun kamu berada, di dalam keluargamu. Demikianlah perkongsian pada kali ini. Tuhan memberkatimu. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.